Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Komjel, selamat jumpa lagi di acara Rabu Live dengan bersama komunitas jelajah. Hari ini kita mau jalan-jalan ke tempat yang agak jauh nih. Perlu kapal laut atau pesawat terbang nih buat menuju tempat ini. Tapi jangan pakai jalan kaki ya. Mau kemana kita? Hari ini kita mau jalan-jalan ke wilayah yang digadang-gadang sebagai salah satu atau sebagai calon ibu kota Indonesia yang baru. Mau kemana kita? Mau ke Kalimantan. Dan hari ini kita mau ke Kalimantan Timur ya. Kita nanti akan kedatangan tamu, sahabat kita dari Museum Mula Warman yang akan nyeritain mengenai kisah-kisah mitologi yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya di masyarakat Banjar ya. Nah, tapi nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan tokoh kurator yang satu ini, kita akan diajak keliling-keliling nih untuk melihat museumnya seperti apa sih Museum Mula Warman gitu ya. Karena yang pernah saya baca gitu ya, museum ini cukup besar banget, hampir 3 hektar kalau nggak salah. Nah ini dia teman kita sudah bergabung. Halo, terima kasih Mas Titi ya. Mudah-mudahan Mas Titinya bisa langsung join sama kita. Alhamdulillah. Kita nunggu dulu ya, masih muter-muter nih ceritanya, internetnya. Alhamdulillah sudah tersambung. Ya, alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Hey, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Ya, Bapak? Sehat ya? Iya, alhamdulillah Bu. alhamdulillah sehat. Ih, senang banget. Terakhir saya ke Kalimantan tahun lalu. Oh Jadi iya sekarang siap. senang banget nih bisa bisa lihat-lihat lagi. Dan hari ini kita ingin banget, halo Karina. Hari ini kita ingin banget ngelihat Museum Mula Warman baik dari luar maupun dari dalam gitu ceritanya. Dan kemarin juga sempet ya, halo Sandy. Kemarin kita juga sempat ngobrol bahwa di Museum Mula Warman ini ada banyak cerita-cerita mitologi mengenai masyarakat Banjar. Nah, nanti Bapak minta bantuan ya cerita-ceritanya gitu. Benar nggak sih luasnya museum ini sampai hampir 3 hektar ya kalau nggak salah? 3 hektar Ya kalau nggak betul. salah. Betul ya Pak ya? Ya Wah, betul. segede gitu dibikin jadi apa aja nih? Kalau saya sih ngeliat luarnya ya, itu kan halamannya gede banget, luas banget gitu ya. Nah, untuk dibagi-bagi untuk peruntukan apa saja nih Pak yang 3 hektar ini? Silakan loh Eh, Bapak langsung ya. cerita. Jadi di samping bangunan utama adalah museum yang berbasis Istana Raja, juga di sebelah kanannya itu ada komplek Raja-Raja. Nah, di belakang itu ada masjid. Jadi komplek museum ini terkoneksi dengan masjid tua yang ada di belakang. Hmm, Pantes ya, jadi luas banget. Jadi artinya sebenarnya museum ini dulunya seperti satu kompleks kerajaan tersendiri ya Pak, yang Betul. lengkap apa namanya, biasanya kan suka ada alun-alun gitu ya. Terus kemudian ada rumah ibadah gitu ya. Terus Iya, nggak jauh dari keramaian ya, pusat pasar atau jadi pusat pemerintahan sebenarnya begitu ya Pak ya. betul Ibu. Tahun berapa sih Pak sebenarnya museum ini mulai dibangun dan kemudian dioperasikan menjadi sebuah museum yang sekarang yang kita kunjungi? Ya, baik Ibu. Museum ini dibangun oleh pemerintah Belanda tahun 1933 sebagai pengganti istana yang dahulunya terbuat dari kayu itu Hmm, terbakar waktu itu, jadi sempat sempat tidak ada istana. Baru tahun 1933 pemerintah kolonial Belanda itu membangunkan sebuah istana ini. oh, jadi dari tahun 1933 sebenarnya. Jadi ini bekas bangunan istana kerajaan sebetulnya ya Pak ya. Iya Ibu. Jadi kemudian direnov karena kebakaran tersebut. Pada waktu Iya. kebakaran itu banyak yang hilang Pak barang-barangnya atau bagaimana kondisinya? Eh, menurut cerita hanya beberapa koleksi memang yang menjadi koleksi kerajaan aja yang bisa terselamatkan itu. Hmm, Nah sekarang di masa pandemi ini Pak, apakah museumnya sudah beroperasi normal saat ini atau memang ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk orang berkunjung? Bu,
Jadi selama pandemi kita mengacu kepada edaran gubernur dan bupati Kutai Kartanegara. Selama pandemi kita memang tutup. Ya sangat disayangkan sekali karena memang pengunjung hari-hari biasa memang tetap ada, namun karena memang kondisi museum tutup ya mereka hanya menyaksikan museum lewat luar saja gitu. Oh gitu. Oh berarti tidak bisa masuk ke dalam ruang koleksi gitu ya Pak ya? Hanya boleh berkunjung. Ya tidak boleh. Gitu. Wah sayang banget ya, tapi untung ada teknologi ini ya, jadi kita bisa terhubung. Tapi kita tolong ya, boleh dilihat bagaimana sih dalamnya museum sehingga teman-teman yang hanya bisa berkunjung dari luar tentu bisa melihat lokasi dalamnya. Jadi kalau kita berkunjung saat ini kita hanya bisa sampai di posisi di halaman ya Pak ya, tidak bisa sampai ke bagian dalam. Iya, sampai di terasnya saja Bu. Sampai di teras. Jadi nanti ngintip ya teman-teman dari situ. Iya. Hanya bisa foto di depan, ya ampun sayang banget ya. Kalau gitu nanti kita lihat ya teman-teman ya, Pak Budi dan nanti akan aja kita ngelihat-lihat isi museumnya. Itu kan ya, Pak Budi. Baik Bu, kita bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di museum karena koleksi yang ada di museum ini adalah koleksi peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura Bu. Silakan. Sambil lihat, saya boleh tanya nggak Pak, kenapa nama museumnya diberi nama Mula Warman ya Pak ya? Ya Ibu. Ya ini adalah kursi singgasana Bu, atau stingil. Nah ini ya, ini kursi singgasana, di mana kursi ini dibuat di Belanda. Ini di mana saat penobatan Sultan, Sultan tidak dan permaisuri dia tidak duduk di kursi, tetapi dia duduk di tangga ini Bu. Nah, ini hanya merupakan simbol, ya. Dalam istilah Kutainya ini stinggil. Di mana permaisuri biasanya dia duduk di sebelah kanan, raja dia di sebelah kiri. Nah kemudian dihapit oleh dua patung lembu suwana. Ya, patung lembu suwana ini adalah lambang Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibuat tahun 1850 pada waktu Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Ya, ini dibuat di Thailand dengan bahannya berupa perunggu. Binatang ini adalah binatang mitologi ya yang dipersonifikasikan sebagai kendaraan Batara Dewa, di mana dia bermahkota namun bukan raja. Kemudian dia berbelalai bukan gajah, dia bertanduk bukanlah lembu. Kemudian dia bersayap bukanlah Garuda. Kemudian lagi sisik. Ya, bersisik ini bukanlah naga. Kemudian berekor seperti macan, dia bukan macan. Bertaji bukanlah ayam jantan. Nah, mungkin ini sekedar filosofi daripada lambang lembu suwana. Di mana lambang lembu suwana ini oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dijadikan lambang Kutai juga Bu. Di samping memang lambang kesultanan, dia juga lambang Kutai Kartanegara. Ih keren banget. Pak boleh dijelaskan nggak sih satu-satu makna dari tadi lambang-lambangnya tadi, tanduk itu mencerminkan apa, sisiknya apa, tajinya apa, ekornya. Karena bentuk binatangnya jadi artinya jadi beberapa jenis hewan yang kita ketahui memiliki kekuatan masing-masing itu ya Pak ya. Ya. Jadi binatang ini dulu ceritanya Bu, dia munculnya ini bersamaan dengan munculnya Putri Junjung Buyah yang menjadi permaisuri pertama Raja Haji Batara Agung Dewa Sakti.
Nah, jadi munculnya binatang ini, ya sekali lagi saya sampaikan itu bersamaan dengan bayi si Putri Junjung Buih. Oh iya, Iya. iya, Junjung iya. Nah, dari apa? Dari itulah artinya Sultan tadi ingin mengabadikan artinya uh, munculnya putri itu dibarengi dengan munculnya binatang mitologis ini, begitu Bu. Nah, jadi keinginan raja membuat patung ini untuk mengenang peristiwa munculnya Putri Junjung Buyah. Oh, luar biasa sekali ceritanya ya Pak ya. Dan sehingga Iya. itu menjadi segel atau menjadi lambang kerajaan Kutai Kertanegara itu sendiri Kutai gitu ya Pak Kartanegara. ya. Ya. Bahkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dijadikan lambang juga Bu. Lambang daripada kota. Apa? Iya, sama maskot gitu Bu. Maskot Kutai Kartanegara. Teman-teman, ternyata Indonesia kaya banget ya dengan kisah-kisah mitologi yang luar biasa. Nah, kalau Lembu Swana ini Bapak diceritakan dia apakah memiliki kekuatan atau seperti apa gitu dalam ceritanya, dalam cerita mitologinya ini? Jadi munculnya binatang Ibu Lembu Swana ini di mana Putri Junjung Buyah itu dia di atas gentong Siti apa ini namanya itu gentong apa Guci, nah itu dia di atas punggungnya ini. Nah, dikawal dengan naga begitu Bu, kemunculannya itu. Nah, itu pada tahun 800-an kemarin Bu, yang lalu. Nah, itu di daerah Kutai Lama. Malah cikal bakal kerajaan Kutai Kartanegara yang pertama Bu. Gitu ya. Nah, Bapak, apakah ini yang kemudian menjadikan nama museum ini memilih nama Mula Warman? Mengapa museum ini diberi nama Mula Warman? Nah, berbicara masalah nama Mula Warman itu tidak lepas daripada kerajaan Kutai Martadipura Bu. Itu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Jadi nama Mula Warman itu adalah nama raja ketiga. Di mana raja pertamanya itu Kudungga, kemudian Aswawarman. Aswawarman itu mempunyai anak yang sangat termasyhur sekali pada masa pemerintahan kerajaan Hindu itu, yaitu Mula Warman. Kenapa nama museum itu diabadikan menjadi nama Museum Mula Warman? Karena mengingat nama besar Raja Martadipura yang pernah berdiri tepatnya di Kecamatan Muara Kaman, masih masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara Bu. Luar biasa. Dan museum yang sekarang ini sebenarnya dulu adalah kerajaan dari kerajaan Kartanegara. Ya. Makanya teman-teman luasnya tuh sampai 3 hektar loh museumnya, jadi luas dan besar sekali. Iya, gitu, betul sekali. Tapi Bapak kalau kita melihat bangunannya ya, model bangunannya itu gitu, kesannya kan agak modern ya, bukan modern maksudnya Victorian banget tuh gayanya gitu. Nah itu ceritanya gimana tuh Pak tentang desain arsitektur dari museum ini sendiri? Arsitektur bangunan museum ini arsitektur Belanda Bu. Ya, ini bangunannya ini kental sekali dengan bangunan gaya ya Art Deco Bu anunya itu, arsitekturnya itu. Makanya itu yang membuat museum ini menjadi gayanya sangat Victorian. Wisatawan ke museum diantaranya itu Bu, karena iya betul arsitekturnya yang memiliki ciri khas tersendiri. Kita bisa bayangkan tahun 1933 mereka mampu membangun sebuah istana yang sangat megah ini, karena memang